Ya, ayo kita mulai langsung aja share screen. Bismillah ya, mudah-mudahan lancar, jangan sampai ada error-error lagi. Ya, ini namanya Lenovo ya, laptopnya Lenovo. SHU ya, ini SHU nih. Nah, oke SHU. Apa dia tidak? Sempat error ya. Alhamdulillah teman-teman ya, sudah terbuka. Ini mengenai SHU, kita pertemuan kali ini. SHU ini merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh 1 tahun buku dikurangi biaya-biaya, atau dalam bahasa akuntansinya itu yang kita ketahui ya, dia adalah laba ya, atau profit ya, keuntungan pada tahun tersebut ya. Kalau dalam bahasa koperasinya itu SHU. Kalau dalam bahasa perusahaan ya profit. Ya ada kalau perusahaan mungkin ada laba tahun berjalan, ada laba tahun sebelumnya atau laba ditahan ya. Nah, ini kan sama ya. Jadi dikurangi biaya-biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak 1 tahun buku bersangkutan. Ya ini sebenarnya profit ya. Rumus apa tuh mencari profit atau laba ya dalam laporan keuangan laba rugi ya. Nah, SHU setelah dikurangi dengan dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha. Nah, dana cadangan ini adalah laba ditahan ya, seperti laba ditahan. Kalau dalam bahasa akuntansi perusahaan umumnya ya. Dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha ya. Sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota atau kontribusi masing-masing anggota ya. Jadi semakin banyak interaksi atau transaksi ya yang dilakukan oleh anggota koperasi terhadap koperasi tersebut ya, maka dia akan semakin banyak keuntungan atau SHU yang akan diperoleh. Nah, sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Jadi dana cadangan itu ya nanti juga akan dipergunakan untuk kepentingan koperasi juga. Jadi diberikan semacam tunjangan pendidikan ya. Jadi adanya pelatihan-pelatihan mengenai perkoperasian ya, yang mana itu akan ditanggung oleh koperasi tersebut ya. Lalu besarnya pemupukan modal dan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota ya. Lalu penetapan besarnya pembagian kepada anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan dalam rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi ya. Nah, jadi ada rumusan-rumusannya di awal ya, ada ART-nya ya. Sebagaimana perusahaan pada umumnya, mungkin kalau bahasa kitanya itu akte pendirian ya, akte pendirian. Sama nggak akte pendirian sama ADART? Sama ya, akte pendirian ADART dalam koperasi ya. Biasanya kan kalau dalam suatu perusahaan itu dia ada akte pendirian tuh ya. Di akte pendirian itu kan dia jelas tuh ya pasal-pasalnya ya, mengenai siapa pendirinya dan apa saja yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut ya. Lalu besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi tadi ya. Jadi semakin banyak transaksi, semakin banyak interaksi, dalam arti ini ada transaksi, maka dia akan semakin banyak SHU yang akan didapatkan. Semakin besar transaksi usaha ya anggota dengan koperasinya. Nah, lalu ini informasi dasar dalam perhitungan SHU. Pertama, SHU total koperasi dalam 1 tahun buku ya.
Nah, berapa SHU yang berhasil dicapai, berapa SHU yang berhasil didapatkan dalam 1 tahun buku. Lalu berapa persen bagian SHU anggotanya ya. Nah, dilihat juga total simpanan seluruh anggota ya. Lalu total seluruh transaksi usaha, volume usaha, omset yang bersumber dari anggota. Nah, ini semua yang menjadikan dasar perhitungan SHU ya. Dan yang namanya ada omset atau volume usaha per anggota, bagian persen SHU untuk simpanan anggota, dan 8 itu bagian persen SHU untuk transaksi usaha anggota. Nah, ini rumusnya SHU anggota adalah JU itu jasa usaha anggota ditambah dengan jumlah modal anggota. Ya, prinsip-prinsip pembagian SHU dibagi adalah yang bersumber dari anggota, yang kedua SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Yang keempat, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Yang keempat, SHU anggota dibayar secara tunai ya. Tunai ya. Apakah ini bisa transfer ya? Sebenarnya udah bisa sekarang ya. Sekarang udah bisa transfer. Oke, ini materi yang pertama ya. Lalu materi yang kedua, sudah 2 materi ya. Baru 17 orang ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini perhitungan SHU ya. Secara komplitnya ya. Nah, ini langsung ke contoh soal. Ceritanya nih ya, pada tahun 2000 sebuah koperasi menghasilkan SHU yang bersumber dari transaksi anggota. Nah, jadi transaksi-transaksi anggota itu ada laba, ada profit sebesar Rp94.728.514 ya. Nah, lalu ini akan dibagikan kepada anggota koperasi ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dipertegas oleh Anggaran Dasar Koperasi Pasal 36 Ayat 2, maka sisa hasil usaha akan didistribusikan pada pos-pos ini. Maaf, tolong di dulu ya yang sedang tidak berkepentingan ya. Tolong di mute, itu siapa itu? Berisik ya. Tolong di mute dulu. Oke, saya lanjutkan saja. Anggota menurut perbandingan jasanya ya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan koperasi 25% ya. Lalu ada lagi anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah 20%. Maaf, tolong di mute dong. Siapa sih? Meli, tolong di mute ya, Meli. Oke, udah saya mute ya. Mudah-mudahan saya nggak ikut kena mute nggak kan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pertama, cadangan yang harus disisihkan itu adalah 25% ya. Cadangan yang harus disisihkan itu adalah 25%. Lalu anggota menurut perbandingan jasanya juga disisihkan 25% ya. Ini bukan cuma satu orang ya. Maksudnya ini anggota yang menurut perbandingan. Lalu anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah 20% ya. 20%. Lalu ada dana pendidikan ya, koperasi sebesar 5%. Jadi ada yang disisihkan untuk pendidikan untuk anggota koperasi yang mana mungkin nanti akan membutuhkannya untuk pelatihan-pelatihan ya, untuk apa namanya tuh kalau misalnya training koperasi. Dana pembangunan daerah kerja
5%, ada dana sosial 5%, dan ada dana pengurus dan karyawan 15%. Ya. Data yang dibutuhkan ya. Nah, ini SHU yang didapatkan pada tahun 2000 itu sebesar 94.728.514 rupiah. Itu pada poin 1 tadi ya, ini ya. Ini ya. Poin 1 ya. Distribusi SHU untuk simpanan wajib 20% dari, jadi ini 20% dari 94 juta, yaitu sekitar 18.845.702,8 ya. Lalu distribusi SHU untuk jasa dalam usaha 25%, yaitu 23.682.128 ya. Total simpanan wajib anggota. Nah, jadi ada total simpanan wajib anggota disisihkan yaitu 640.000 ya. 281. Ini koma 1 sebenarnya ya. Lalu pendapatan bersih unit simpan pinjam yaitu 174.827 ya, 883 ya, koma ini ya. Lalu pendapatan bersih unit toko ya 11.760,438 dan hasil penjualan unit toko atau omset 1 tahun itu 242.787 ya. Tunggu, ini dia ya. Dana pendidikan koperasi sebesar, oh ini dia terpisah ya dengan yang di atas ya. Jadi ini benar-benar 640 juta ya. Total simpanan wajib anggota yang terkumpul ternyata ini ya. Saya kira ini dia nyambung dengan yang sebelumnya ya. Jadi memang benar-benar 23 juta dan ini 640 juta berarti ya. Total simpanan wajib anggota ya. Dan pendapatan bersih unit simpan pinjamnya 174 juta. Nah, ini yang diketahui ya, yang diketahui pada tahun 2000. Lalu kita lihat ya pada slide berikutnya. Nah, ini distribusi SHU dan simpanan wajib yaitu 20%. Bagaimana cara penghitungannya? Tentukan persentase untuk besarnya distribusi SHU dan simpanan wajib dengan rumus distribusi SHU simpanan wajib berbanding dengan total simpanan wajib anggota ya. Jadi distribusi itu dengan total simpanan wajibnya berapa? 18 juta berbanding 640 juta atau dalam kata lain 0,029. Nah, kalau jadikan persennya sekitar 3% ya. Sekitar 3%. Menghasilkan angka tersebut dengan besarnya simpanan wajib masing-masing anggota. Nomor anggota 310 Abdullah Apip ya. Jumlah simpanan 88.500. Nomor anggota 34 Jaslim Saladin, jumlah simpanan 943.750 ya. Di sini nama kebetulan ya, bukan faktor kesengajaan. Mohon maaf apabila ada nama dan tempat yang sama ya. Ini hanyalah fiktif belaka ya. 88.500 ya. 88.500 dikali 0,029. Berarti sekitar 2.000, sekitar 3.000 ya. Lalu 943.750 dikali 3% yaitu 27.000 ya, atau 28.000 lah di buletin ya. Angka tersebut menjelaskan bahwa bila anggota mempunyai saldo simpanan wajib sebesar 88.000 akan mendapatkan distribusi SHU-nya dari simpanan wajib itu ya sekitar 3.000 lah ya, 2.600 ya. Distribusi SHU ini didapat dari perbandingan dari pendapatan unit usaha koperasi selama 1 tahun dari unit simpan pinjam kredit dan unit toko. SHU unit simpan pinjam atau bunga kredit. Untuk menghitung SHU jadi unit simpan pinjam ini terlebih dahulu kita tahu mencari angka-angka persentase dari SHU masing-masing unit, yaitu dengan cara menjumlahkan pendapatan bersih dari unit-unit simpan pinjam bunga kredit dengan pendapatan bersih unit toko.
Nah, ini pendapatan bersih unit simpan pinjam pada poin 5 ya, yaitu 174.897.883. Lalu pendapatan bersih unit toko 11 juta. Maka total pendapatan bersih unit adalah 146 jutaan lah ya. Nah, di sini kita bandingkan berapa dapatlah kita secara singkatnya itu 12% ya. Dapatlah sekitar 12%. Saya mendapatkan persentase dari unit simpan pinjam lalu kalikan angka tersebut dengan besarnya pendapatan bunga dari anggota ya. Nomor anggota nih Abdullah Apip ya. Jumlah pendapatan bunga 69.009. Nomor anggota Agus Suhara jumlah pendapatan 1.506.281. Nah, 69.000 ini dikali 12% dapat 8.758. Lalu 1.500.000 ini dapatlah 191.179,92. Lalu SHU dari unit toko. Untuk mencari SHU dari unit toko perhitungannya hampir sama dengan perhitungan SHU simpan pinjam. Hanya untuk perhitungan SHU dari unit toko harus menentukan dahulu angka persentase prestasi toko ya. Nah, yaitu dengan cara hasil pendapatan bersih unit toko berbanding dengan hasil penjualan unit toko atau omsetnya. Dapatlah 4% ya. Setelah didapat angka persentase prestasi toko APPT ya. Selanjutnya mengalihkan angka tersebut dengan total belanja masing-masing anggota selama 1 tahun. Nah, ini semakin banyak belanja anggota ya, maka dia juga akan besar juga yang akan didapatkan ya. Nah, ini antara Abdullah Apip ya 1.992.000 dan Agus Wahara 35.000 ya. Nah, ini dapat 4% dari 1.192.000 itu sekitar 57.000 atau kalau dibulatin 58.000 lah ya. Lalu ini 35.000 dikali dengan 4% dapat 1.700. Nah, angka tersebut menjelaskan angka persentase unit toko belanja di unit toko sebesar 1.192.943 akan memberikan pendapatan untuk unit toko sebesar 57.745 ya. Oke teman-teman, ini saya agak cepat karena ternyata waktunya ya terbatas ya. Tadi kita sempat hang ya, jadi waktu terbuang. Nah, saya lanjut. Setelah mendapatkan angka persentase unit toko, maka selanjutnya mengalihkan APPT dengan angka persentase SHU dari jasa usaha. Ya, ini Abdullah Apip ya. Jumlah angka persentase tahunannya ya. Persentase ya tahunan 57.795 dan nomor anggota Agus Suhara itu 1.709. Nah, dikalikan lagi 12% dapat 7.000 ya. Si Abdullah Apip ya dapat 7.000 dan Agus Suhara dapat 216 rupiah. Lalu menjumlahkan ketiga distribusi SHU, nomor anggota 330 Abdullah Apip ya. Besarnya SHU dari simpanan wajib 2.600, SHU dari unit kredit 8.000 ya 8.700. SHU dari unit toko 7.300, dapatlah 18.000 ya. Total SHU anggota si Abdullah Apip dapatlah 18.000 ya. Nah, inilah salah satu contoh penghitungan SHU ya selama 1 tahun ya dari 1 orang anggota ya. Jadi dari 94 juta ini ternyata yang didapatkan 1 orang ya, tapi dengan catatan tadi itu ya yang diketahuinya itu seperti ini ya. Jadi ada anggota yang jumlah tabungannya sekian ya, simpanan wajibnya sekian, maka dapatlah angka sekian ya. Nah, materi sudah saya share ya teman-teman ya, sudah saya bagikan, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Tapi untuk UAS ya, mungkin nanti akan tim dosen yang akan membuatnya kayak sih kalau UAS ya. Kalau UTS sih biasanya dosen pengajar, tapi kalau UAS itu biasanya gabungan. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk pertemuan
kita kali ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira UAS yang hitungan SHU keluar nggak? Kadang-kadang keluar juga sih, ya. Tapi jarang, ya. Biasanya kalau koperasi itu mata kuliah koperasi biasanya sih enggak, ya. Tapi ya nggak tahu juga ya kalau keluar ya paling cuma satu soal ya. Gitu.